Hai semuanya, welcome back to my channel Huanying Lado Watersepin Wo Chow Isa. Nama aku Isa teman-teman ya. Jangan lupa subscribe di YouTube aku. Kali ini aku akan yang namanya menceritakan tahun depresi aku, yaitu tahun 2023 teman-teman. Dimana aku benar-benar kayak hampir jadi orang sakit jiwa gara-gara banyak hal yang sangat menyesatkan aku. Bahkan juga yang namanya kayak membuat aku kecewa. Berat itu banyak banget, tapi terima kasih Tuhan, praise the Lord, terima kasih semesta udah yang namanya menyelamatkan aku dari yang namanya scam-scam seperti itu atau penipuan-penipuan seperti itu. Yap, 2023 gue banyak yang namanya terjadi penipuan terutama di bidang pendidikan ya teman-teman ya. Hampir ditipu yang namanya sekolah bahkan bekerja di China seperti itu. Jenisnya ini dilakukan sama salah satu teman baik gue yang sekarang menjadi mantan teman baik yang mending dihindari aja daripada toksik seperti itu ya guys ya. Aku akan yang namanya membongkar bagaimana agen-agen nakal termasuk lauso-lauso nakal, kemudian juga para distributor nakal teman-teman ya, untuk yang namanya melakukan scam bahkan cuan untuk orang-orang Indonesia yang kepengen sekolah, cari beasiswa, bahkan kerja di Cina seperti itu. Keinginan punya status yang lo keluar negeri ke China keren lo, ke China negara maju, opportunity besar, orang-orang banyak, kemudian juga bisa buat opportunity bisnis seperti itu. Belum tentu itu menjanjikan kamu kalau kamu tidak riset dulu teman-teman ya. Jadi ini adalah riset aku, pengalaman aku bagaimana aku bisa yang namanya terhindar, bahkan juga hampir yang namanya kayak dijadikan korban untuk bisa di Cina, tapi tempatnya tuh bener-bener berbahaya, nggak menjanjikan, bahkan kamu akan terjebak di situ selamanya seperti itu ya guys ya. Kita bahas yang namanya agen dulu. Nomor satu adalah pilihlah agen itu dari government teman-teman ya. Misalnya LPDP, kemudian adalah CEDC kalau kamu tuh kayak para guru bahasa Mandarin atau tenaga-tenaga yang menggunakan bahasa Mandarin untuk kehidupan sehari-hari seperti itu mungkin CEDC itu yang paling tepat. Kemudian juga ada Taiwan Scholarship atau apa gitu ya teman-teman, banyak banget, ada 4 kayak gitu. Ada juga China Government Scholarship seperti itu. Nah itu kalian pakai itu dulu guys, dan biaya jauh lebih terjangkau ketimbang yang namanya menggunakan agen swasta. Itulah kamu akan yang namanya banyak pertimbangan dan riset untuk kamu ke sekolah mana yang tepat dengan bakat kamu, dan kamu akan dijamin sama government kalau kamu terjadi apa-apa seperti itu ya guys ya, dibandingkan agen seperti itu. Bagaimana kalau pilihan dari government ini nggak sebagus yang kita mau kakak, misalnya nggak cocok seperti itu, nah ini baru kita cari agen teman-teman ya. Nah cari agen ini lo harus hati-hati, riset dulu kampusnya baru ke agen teman-teman. Jangan aku harus kuliah di mana ya agen ya, aku pengen ke Cina nih tapi aku nggak tahu kampusnya, tapi aku minat di sini seperti itu. No, salah. Agen tuh akan yang namanya malah membuat banyak pertimbangan keputusan yang membuat diri kamu bingung sendiri seperti itu. Harus riset dulu kampus-kampus yang tepat baru yang namanya kamu ke agent, dan dimudahkan yang namanya kayak berkas-berkasnya dan juga keberangkatan kamu untuk yang namanya ke China seperti itu. Kan agennya itu harus besar dan berpengalaman lama teman-teman ya, bahkan juga terbukti mereka tuh bisa yang namanya memberangkatkan banyak orang-orang terus sukses bahkan juga jadi teman-teman. Itu aja sih, agen yang benar-benar baik adalah yang klien-kliennya ini sukses kayak gitu ya teman-teman ya. Dua teman-teman ya, carilah tempat les yang banyak lause-lause berkualitas, bahkan tempat les itu ada sertifikat HSK, HSKK secara formal, ada plakatnya gede teman-teman, bisa ngajar Mandarin tradisional, bisa ngajarin Hanzi, bahkan juga kesuksesan mereka yang namanya mengantarkan anak-anaknya untuk bisa sekolah di sana. Aku ngasih contoh ya guys ya, kayak tempat les bahasa Mandarin paling bagus salah satunya kalau di Surabaya itu adalah ini, Chong Wen Sejie, yang lausnya aku tuh kenal baik. Dia humble tapi tempatnya tuh bagus banget teman-teman, semua guru-gurunya pengalaman semua, dari communication, Tanlun, dari Keban, pengertian artikel, soal itu diajarin semua, bahkan diajarin yang namanya konfidensi yang namanya kita speaking dengan native Chinese seperti itu. Kan lause abal-abal itu jangan lo deketin,
Gini ya, aku tuh nggak yang namanya menjadi profesi lause yang baru lulus kuliah kemudian dia jadi lause, kayak itu nggak. Bisa aja mereka tuh seorang volunteer, tapi lause-lause yang belum tersertifikasi seperti ini, plakat gede kayak gitu, itu lo harus hati-hati teman-teman. Dan gak semua lause sepinter-pinternya mereka tuh bener-bener ingin untuk ngajarin kamu dari basic ya guys ya. Terkadang mereka tuh menekankan untuk jualan yang namanya kayak HSK. Oh, kamu tuh HSK itu penting, kamu bagusin aja nilainya seperti itu, jangan sampai di bawah 300 ya misalnya ya teman-teman ya, untuk passing HSK 345 gitu ya guys ya. Jangan sampai 285, harus bagus nilai kamu seperti itu. Nggak merekomendasikan kalian untuk yang namanya cari lause yang hanya ngajarkan teori teman-teman, nggak ngajarin praktek untuk misalnya pembentukan tone nada, pembentukan conversation sehari-hari. Itu aku nggak rekomend teman-teman ya, itu akan yang namanya buang-buang duit, bahkan mengecewakan kamu. Untuk yang namanya Mandarin kamu tuh nggak kepake-pakai seperti itu. Ini teman-teman lause yang aku kenal ini ya, dia kayak merasa bahwa kalau hanya bagus di ulangan soal aja tapi nggak bisa Mandarin ya forward gitu ya. Apalagi kamu tuh kayak namanya di hire untuk kerja, di hire untuk yang namanya kerja sama juga kelompok tim sama orang China, tapi kamu kagok ya, buat apa seperti itu ya guys ya. Dari juga yang namanya guru privat teman-teman, guru yang bikin jasa sendiri, company sendiri tanpa ada yang namanya sertifikasi, semu kayak gitu, dan mereka tuh jual mahal karena emang bahasa Mandarin cukup cukup dibutuhkan. Itu hindari teman-teman, karena itu bahaya banget. Bahkan kalau kita misalnya nggak riset ini orang siapa, kita hanya keluar duit berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun sampai kita tuh kayak nggak tahu kita apain bahasa Mandarin kita seperti itu loh guys ya. Makanya jadilah atau bikinlah salah satu planning gimana kita bisa atau sukses mencari guru yang sangat interaktif sama studentnya seperti itu. Bukan student ditekankan dengan ulangan HSK yang bagus, itu malah membuat student lebih stres, bahkan juga males untuk les seperti itu ya teman-teman ya. Ini adalah pengalaman aku mendapatkan guru bahasa Mandarin terburuk teman-teman, dan ini sangat mengecewakan aku. Jadi gini, singkatnya dia itu kayak menawarkan aku les dan juga konsultasi, bahkan juga ditransfer untuk sekolah, bahkan juga magang ke China seperti itu. Nah, orang ini itu sangat menjanjikan banget, bisa blending kata-kata. Aku pernah yang namanya ke company A, B, C, bahkan aku ngajar di SMA juga loh. Sekarang aku tuh lagi ngajar yang namanya ke TK, karena TK ini aku dapat proyeknya tuh bikin sekolah seperti itu. Wah, itu kayak kata-katanya tuh bener-bener kayak elitis seperti itu. Dia itu adalah kamu fokusin HSK 3 sampai sempurna, itu akan membukakan kamu banyak jalan untuk yang namanya ke China seperti itu. Nah, habis itu teman-teman ya, ini orang kemudian juga aku akan daftarin kamu ke tempat ujian, dan juga kalau kamu misalnya nggak mengulang repeat, biasanya kamu tuh akan lupa, les aja kayak gitu. Oke, dengan biaya sekitar 1,5 juta, gue trust 100% sama dia seperti itu. Guess what teman-teman ya, untuk seorang lause, oke lah kita latihan soal begini-begini, gue cuman yang namanya dapat communication atau speaking 10% pertama. Kedua adalah gue itu kayak ngerasa aneh aja, kayak ngerasa red flag aja ketika seorang lause itu sangat suka sekali menunda pekerjaan, bahkan sering telat teman-teman ya. Gini loh, kalau sering telat ya, kalau ada emergency misalnya kayak ada seorang yang ini meninggal nih, itu di cancel saat itu juga gitu ya guys ya. Atau ada seorang yang membutuhkan aku nih, aku harus kesana, sorry ya, seperti itu kan baru aku maklumin. Nah, ini hampir berkali-kali, bahkan juga aku pernah mengalami yang namanya ditinggal ketiduran, dan saat itu juga kayak lesnya diganti aja ya, besok aja soalnya aku nih lagi yang namanya ada kepentingan meeting seperti itu 5 menit sebelum yang namanya kayak les guys. Hampir takut setengah mati yang namanya telat kelas seperti itu, mau online mau ketemu lausnya langsung. Gue itu selalu takut telat kalau yang namanya ketemu orang China langsung, atau juga yang namanya kayak belajar seperti itu ya guys ya, karena orang China itu dibentuk yang namanya tepat waktu seperti itu. Makanya minimal gue tuh harus stay itu adalah 5 menitan kayak gitu. Kan juga hampir sering banget yang namanya kayak kelebihan 5 menit 10 menit, aku sampai WhatsApp dia, ayo lause kelas seperti itu. Baru kelas teman-teman, dari kelasnya jam 7 bisa jam setengah 8, bahkan baru kelar jam 9 seperti itu.
Oh my god, ini benar-benar sangat gak enak banget teman-teman, ngerusak habit banget kayak gitu. Inilah kekurangan dimana kalau kita punya kenalan nih pintar bahasa Mandarin, les aja ke dia, tapi dengan habit gak terstruktur dan juga communication dan juga kayak interaksi itu cuman dalam ngerjain kertas tugas seperti itu, ya juga buat apa punya laos-laosan seperti itu ya guys ya. Jadi keep it up, cari tempat les profesional yang ada platnya kayak gitu, dan itu pun nggak harus gede-gede amat, tapi juga benar-benar orang-orang yang ngajar ini udah pengalaman yang tinggi dan juga nggak membohongi seperti itu ya guys ya. Kemudian gini, Kak, apakah guru bahasa Mandarin dari China itu menjanjikan? Ini tergantung teman-teman dari keniatan kamu untuk yang namanya belajar seperti itu ya. Orang China yang aku kayak experience dalam mengajar itu adalah mereka tegas. Mereka tuh nggak akan yang namanya ngomong pahit, ngomong pedas di depan kamu baru kenal 2 menit gitu ya guys ya. Lo itu kurang senyum, lo itu nadanya salah, lo itu kalau ngomong itu kayak aneh. Gak akan yang namanya ngomong 2 kali seperti itu. Orang-orang China, Taiwan, or Hong Kong itu ya sama teman-teman saya tuh gak akan yang namanya sungkan ngomong seperti itu. Gak akan ada yang namanya feel awkward. Karena apa? Karena mereka dilatih yang namanya berbicara secara profesional seperti itu. Sarankan teman-teman, guru bahasa Mandarin yang orang mainland China atau orang native sekalipun itu minimal harus bisa tahu bahasa Inggris, bahkan juga mereka harus tahu pakem-pakem dalam belajar seperti itu ya guys ya. Dan pastinya kalau orang China lo tuh harus interaktif kayak gitu, cuman jangan sampai yang namanya dapat orang-orang China atau kamu tuh terlalu menggoda-goda pakai orang Cina aja, lo males dan lo tuh kayak nggak komitmen seperti itu, ya lo akan buang-buang duit dan kamu nggak akan yang namanya mengikuti sampai akhir seperti itu ya guys ya. Itulah kesalahan orang-orang Indonesia dalam berbahasa Mandarin seperti itu, dalam belajar bahasa Mandarin seperti itu. Inilah yang bikin gue marah teman-teman ya, aku marah banget, ini sangat merugikan, ini bener merusak generasi muda itu adalah orang-orang seperti ini. Jual beasiswa lo bisa dijual teman-teman, itu harus kamu hati-hati guys. Kecuali ada biaya retribusi, tolong cariin dong, atau biaya-biaya yang lain-lain seperti itu, tolong yang namanya bikinin proposal atau yang namanya translate skrip ijazah aku ke dalam bahasa Mandarin atau English yang sudah disumpah seperti itu, tolong dong Pak Bu, ada biaya kayak gitu ya guys ya. Tapi ini ada beberapa oknum yang membuat satu paket dimana paket-paket ini lumayan yang namanya kayak tidak worth it teman-teman, tidak yang namanya membuat anak-anaknya itu belajar, justru ketakutan dan bahkan kayak mikir 2 kali yang namanya untuk ke China seperti itu. Itu adalah hal yang gak aku suka seperti itu ya guys ya. Pertama itu adalah tour ke China, tour ke uni-uni ke China seperti itu, tapi uninya ya I'm so sorry gak berkualitas. Uninya itu adalah uni-uni yang sepi, uni-uni yang cuman butuh student 1-2 orang, international student seperti itu, dan itu kayak nggak apa-apa lah pakai bahasa Inggris, bahasa pengantarnya, yang penting kamu yang namanya bisa sekolah di sana seperti itu. Ya I'm so sorry kalau kamu ngomong bahasa Inggris di daerah China, ya kamu nggak akan yang namanya belajar seperti itu. Minimal Mandarin kamu tuh harus benar-benar terasah teman-teman. Dan kalau kamu nggak bisa bahasa Mandarin di China dan kamu cari network, ya kamu nggak akan dapat teman dan bahkan kamu nggak akan yang namanya dapat opportunity pekerjaan yang bagus seperti itu ya. Sudah ada penipuan teman-teman ya yang ditangkap seperti itu, dan ini biayanya cukup gede banget, sekitaran puluhan juta. Ini hampir sama kayak budget traveling ke Eropa sih gitu loh, atau budget untuk foya-foya di Singapura selama seminggu seperti itu ya guys ya. Tapi yang aku tahu dari sini tuh adalah jangan pernah kalian pakai ini dulu. Kalau kalian pengen yang namanya tour ke China, lihat kualitas pendidikannya, lihatlah kualitas kampusnya dulu. Kalau itu agent bisa namanya ke kampus-kampus bagus, ke daerah-daerah bagus seperti itu, monggo silahkan. Aku nggak tahu berapa biayanya, tapi kalau kampus-kampusnya itu tipikalnya kampus-kampus yang grade B, bahkan C, bahkan D, bahkan hampir bangkrut seperti itu, jangan teman-teman ya. Aku harus bilang jangan seperti itu. Nah ini yang aku sayangkan ya guys ya. Kemudian adalah pilihlah, kalau misalnya pengen aman dan pengen yang namanya tahu seluk-beluk China itu seperti apa, kota-kota besar teman-teman ya. Jadi kota-kota besar yang bener-bener aku recommended untuk kalian kuliah itu adalah definitely Shanghai, Beijing, ada Guangzhou, ada Shenzhen, ada Yiwu teman-teman, ada juga Hangzhou. Terus kalau misalnya daerah otonomi khusus Taiwan, Hong Kong, itu Big Seven yang aku rekomendasiin teman-teman.
Setelah itu kalau misalnya ada pilihan kampus-kampus lain yang ngerasa itu passion kamu, ya monggo silahkan. Tapi yang aku bener-bener tekankan ke kalian, itu kota besarlah yang kamu harus pilih teman-teman ya. Untungannya adalah di sanalah SDM terbaik Cina itu bekerja. Kamu bisa melihat mereka ini cukup kompetitif, dan juga atmosfer vibe China itu seperti apa kalau kita benar-benar tinggal di sana seperti itu. Bahkan kita juga belajar mengatur pengeluaran, pemasukan, dan juga biaya-biaya khusus untuk yang namanya stay di China seperti itu. Semakin mahal suatu tempat, kamu akan semakin pintar bertahan hidup seperti itu ya teman-teman ya. Kurangannya untuk tempat-tempat yang ya untuk kabupaten-kabupaten yang menengah atau B seperti itu gimana sih kak? Bukan berbahaya atau apa kayak gitu. Gini teman-teman, kampus-kampus di daerah-daerah itu ternyata kampus-kampus yang menurut aku tuh tidak lebih worth it dibandingkan kamu tuh kuliah di Indonesia pun, atau kuliah di daerah-daerah yang kayak Malaysia, kayak Thailand seperti itu. Nah, beberapa yang aku temukan tuh adalah kampus-kampus yang kebetulan sudah mau bangkrut, sudah kayak ada something problem di sana. Bahkan juga gue tuh menemukan ada beberapa kayak profesor, dosen yang hampir jobless gara-gara kekurangan murid. Makanya mereka tuh menggunakan berbagai macam cara, mau beasiswa, mau bagaimanapun, itu menggunakan dana pemerintah untuk yang namanya membeli student-student dari seluruh dunia, mau di negara yang maju, negara yang konflik, untuk yang namanya bisa kuliah di sana teman-teman ya. Dan untuk yang namanya collab atau interaction dengan international student ya cukup bagus. Cuman ya tapi kemampuan untuk survival di China, kemampuan kamu yang namanya kayak tinggal di China ya akan berkurang jauh teman-teman. Dan akhirnya kamu akan yang namanya berpikir comeback aja ke Indonesia daripada gue itu kayak di China seperti itu. Harus kota besar dan kota-kota dengan ekonomi yang mapan ya teman-teman ya. Waktu itu ada yang namanya workshop latihan HSK 5 dan juga communication skill dalam HSK 5 seperti itu. Wah, gue tuh langsung kayak siap nggak sih, gue tuh bisa nggak sih. Susah teman-teman HSK 5 itu susah, tapi bukan nggak mungkin kalau kita itu bisa melalui ya guys ya. Nah, intinya kita itu cuman disiplin doang dalam yang namanya belajar Mandarin. Disiplin doang kok teman-teman. Lo nurut yang namanya kayak lo harus datang jam segini, datang teman-teman ya. Nah, disitulah aku tuh kayak merasakan bagaimana atmosfer orang-orang yang udah profesional level Mandarin speaker itu untuk yang namanya les atau review bareng seperti itu. Gak main-main. Teman-teman aku dulu tuh adalah communication kamu harus bagus. Di tetan lunting han hao kei chao gong zhuo kei chao han hao de ta sui. Jadi kalau kamu tuh ngomongnya bagus, cara kamu pendekatan sama orang China bagus, dilancarin mau cari kerja atau bahkan cari yang namanya perguruan paling bagus pun ya guys ya. Oke, kita akan yang namanya ngebedah kayak tawaran beasiswa atau yang namanya kayak tawaran kerja paling berbahaya di Cina. Ini ya teman-teman ya. Ini tawaran beasiswa dulu guys. Ada poster yang namanya kuliah plus magang ke Tiongkok. Di mana? Di ini bla 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 kampus gitu ya guys ya, elektronik teknologi Universitas Negeri di Tiongkok seperti itu. Keunggulan program kuliah hanya 3 tahun, memiliki pengalaman kerja, biaya kuliah asrama terjangkau. Terus garis bawah teman-teman, kuota terbatas, tak bisa Mandarin tapi mau kuliah sambil magang di Tiongkok, bisa banget, yuk daftar sekarang. Nah, di sini teman-teman kalian bisa lihat ada yang namanya nominal gaji dari 8 juta sampai 12 juta seperti itu. Dan inilah salah satu tawaran red flag beasiswa di China seperti itu. Teman-teman aku sampaikan, di China itu kamu kalau kuliah tidak akan bisa bekerja. Mau S2, S3 atau ambil part-time, magang, tidak boleh yang namanya bekerja, itu melanggar hukum. Orang China asli aja itu dilarang yang namanya bekerja, apalagi orang-orang seperti kita yang kemungkinan besar itu SDM-nya lebih kalah banyak dibandingkan China seperti itu. Lah kalian mau kerja apa seperti itu? Kan berani-beraninya yang namanya mencantumkan gaji 8-12 juta ya guys ya. 8 juta di China itu cukup banyak loh teman-teman, untuk makan, untuk beli beras atau apapun tuh sudah sangat banyak banget di China kayak gitu. Dan ini kan kayak
wih ini kan lumayan kalau di Indonesia gitu ya guys ya. Tapi ini benar-benar sangat membunuh sekali kamu, benar-benar sangat menjebak sekali. Dan bisa-bisa ini adalah bukan kuliah, tapi juga kamu bisa-bisa kayak dipekerjakan secara paksa, tapi seolah-olah kuliah seperti itu. Maybe kamu dipekerjakan jadi sebuah ya buruh pabrik atau buruh-buruh apa gitu ya teman-teman ya. Itu sangat terjadi di mana-mana teman-teman. Dan faktanya itu adalah tidak ada yang namanya orang Indonesia yang begitu mereka kuliah magang atau kerja langsung, itu nggak ada teman-teman ya. Lagi singkat banget 3 tahun seperti itu. Wah ini benar-benar sangat luar biasa membahayakan sekali guys. Nah apalagi teman-teman yang bisa kamu breakdown di sini, yap, daerahnya Guilin. Guilin itu apa teman-teman? Guilin itu adalah salah satu provinsi termiskin di Cina. Tapi kok ada kampus gede di situ kak? Yap, itulah contoh kampus yang kekurangan mahasiswa, bahkan mereka harus yang namanya jual kepala. Apa itu program jual kepala kak? Program ini adalah mencari suaka-suaka mahasiswa internasional yang kepengen banget kuliah di Cina, tapi mereka-mereka ini tuh adalah orang-orang yang harus bisa memenuhi kuota suatu kampus agar kampus ini tuh kayak nggak kosong dan orang-orang di kampus itu bisa bekerja seperti itu. Ini itu teman-teman, kalau ini riset ya, belajar riset ya, tempat terpencil dan isolated di China meskipun dengan pemandangan yang baik, konveniensi antara transportasi, kemudian juga kayak keamanan itu cukup rendah teman-teman. Jadi kayak MRT yang mangkrak, jalan tol yang mangkrak, bahkan aku dengar kamu tuh harusnya namanya naik seputaran kayak bemo, bis kayak gitu, itu terjadi di Guilin. Dan Guilin tuh sepi banget teman-teman, sangat sepi sekali. Saran aku ya teman-teman ya, pokoknya di daerah Beijing, Shanghai, kemudian Guangzhou, Shenzhen, kemudian Hong Kong dan Taiwan seperti itu. Jadi hati-hati kamu ditransfer ke daerah-daerah terpencil seperti itu. Teman-teman itu hampir yang namanya ditransfer ke Jilin. Jilin itu mana? Jilin itu adalah perbatasan Korea Utara dan China, dan sebenarnya kampusnya tuh cantik sih teman-teman. Tapi aku nggak mau yang namanya sebutin kampusnya, tapi well, setelah kita ke sana kemudian cari pekerjaan di center of the city, rasanya kayak impossible banget. Bahkan my good friend yang menjadi salah satu socialite di China itu tidak merekomendasikan aku untuk yang namanya ke sana guys. Kasihan kamu, nanti kamu tuh nggak akan jadi apa-apa seperti itu. Itu terjadi di China seperti itu. Ini chat resmi dari teman aku sendiri, aku DM, is it really promising as an international student going abroad to China seperti itu. Dan dia bilang kemampuan kamu pun itu nggak akan yang namanya sama dengan betapa kompetisi di Cina itu cukup berat, very fierce seperti itu ya guys ya. Jadi hati-hati untuk yang namanya mencari sembarangan kampus ya guys ya. Itu kan China teman-teman ya. Kita kan yang namanya ngomongin Taiwan. Nah Taiwan ini lebih gila lagi teman-teman. Studiin bla 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 Taiwan. Aku sensor ya guys ya. Programnya S1 plus magang selama 4 tahun, kemudian di top 6 University Teknologi tahun 2022, yaitulah. Kemudian inilah yang lebih ngeselin lagi ya teman-teman ya, kalau kalian sudah ngelihat nominal gaji atau magang hingga bisa beli mobil teman-teman 460 juta atau tas Hermes seperti itu ya guys ya, di jurusan teknik elektro. Sekali lagi teman-teman, magang di Taiwan itu nggak bisa sembarangan. Nah karena gue juga dapat akses ke Laosa Taiwan tadi teman-teman, gue langsung chat ke beliau dong. Laosa jaga secing kai ma, ini naga Taiwan taswe kayak gitu. Jawabannya Tui Puci, dia orang Taiwan asli teman-teman. Aku ulangi lagi ya, tidak pernah dengar yang namanya paket seperti ini, bahkan dengan gaji seperti ini. Itu pun kalau misalnya dapat gaji sebesar ini hampir tidak ada. Wow, ini apaan lagi gitu ya guys ya. Kemudian Kak jelasin bahayanya kalau kita memilih kampus-kampus yang salah. Pertama, banyak banget yang aku temukan fakta-fakta China itu terlalu banyak kampus teman-teman. Dan bahkan aku juga yang namanya melihat sendiri kalau ada kampus-kampus itu yang kosong bahkan hampir tutup. Nah daripada proyeknya itu jadi sangat sayang gitu ya, ada udah gedung gede, udah lahan dikorbankan buat universitas tapi ternyata nggak laku-laku. Akhirnya mereka tuh memutuskan untuk yang namanya ya ini bisnis beasiswa seperti itu. Malah tidak ditekankan yang namanya nilai bagus atau kemampuan Mandarin yang cukup oke. Pokoknya mereka kayak bayar aja tuition fee-nya, sponsor dari mana, kayak mau dari government atau apa, dan kamu bisa yang namanya sekolah di China seperti itu.
Dan di kampus itu maybe kamu akan yang namanya ketemu beberapa dosen dan profesor-profesor yang bagus-bagus, tapi kamu nggak akan maksimal yang namanya belajar di situ, teman-teman. Kampus-kampus ini tidak akan menjamin kamu tuh survive di dunia kerja seperti itu, mau kamu kerja di China ataupun kerja di luar negeri seperti itu ya guys ya. Surprisingly ini juga menarget banyak banget para lulusan-lulusan sastra Mandarin dari Indonesia, teman-teman ya, yang namanya kayak S2, bahkan S3, bahkan juga professional working with college seperti itu di China kayak gitu. Dan ini benar-benar sangat apa ya, mereka ini akan menjadi korban-korban berikutnya di mana mereka akan stuck, bahkan kayak nggak akan bisa keluar dari yang namanya kontrak. Seolah-olah kayak kuliah tapi lo tuh sebenarnya kerja, teman-teman. Seolah-olah kamu tuh akan yang namanya melakukan sesuatu di luar belajar seperti itu di Cina seperti itu guys ya. Dan ini juga ada kaitannya dengan scamming something ya guys ya. Jadi I'm so really sad kayak mendengarkan hal ini, dan orang-orang Indonesia tuh sangat tergiur untuk hal seperti ini, teman-teman ya. Dan ini terjadi sama teman aku sendiri, dan aku harus bilang ini sangat jahat sih, jahat banget. Gue hampir yang namanya di scam seperti ini guys. Bayangin lo itu kayak lo pengen ke China, ternyata kampus lo tuh nggak sebagus yang lo pikirkan. Keluar cari kerja di Cina tuh susah, setengah mati, teman-teman, banyak pengangguran kayak gitu. Kemudian kamu balik ke Indonesia, lihat sertifikat atau jasa kamu dari China, orang Indonesia dari company gitu kayak ngerasa takut hire kamu. Wah, kamu ketinggian nih, gaji berapa kayak gitu. Wah, kamu memang untuk SOP Cina Indonesia tuh beda loh mas atau mbak kayak gitu. Itu kan kasihan kayak gitu, teman-teman ya. Di intinya itu adalah kamu kalau mau survive adalah teman-teman yang kamu bentuk di sekitar kamu, mau dari kuliah, mau dari yang namanya sekolah kayak gitu, teman-teman. Dan emang paling bagus sekali lagi itu adalah carilah kota teraman dan terbesar yang menjanjikan di Cina seperti itu. Itu aja dari aku untuk yang namanya kayak menghindari scam beasiswa plus kerja di China yang banyak banget merenggut korban dan juga merenggut banyak banget yang namanya kayak orang-orang yang atau anak-anak yang nggak bersalah seperti ini. Makasih teman-teman udah dengerin cerita aku. Jauhi lause palsu. I hope you love it. See you later. Bye bye and cai cian.